Sudah 3 bulan aku berada di sini, di tempat di mana aku dilahirkan. Ya, saat ini aku lagi mudik. Dan selama mudik ini, apakah aku bisa tetap mempertahankan semua kebiasaan-kebiasaan yang menurutku baik dan bisa tetap produktif seperti yang biasanya aku share kepada kalian? Jawabannya adalah nggak bisa. Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan. Aku Randi Rahman, seorang content creator, film kesonobi dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Seperti yang sudah aku ceritakan pada salah satu videoku beberapa waktu yang lalu, saat ini aku lagi nggak ada di Jogja, tempat di mana biasanya aku tinggal dan tempat di mana kamar kebanggaanku berada. Dan seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi, aku sekarang sedang mudik ke kampung halamanku. Ya, ada musibah yang cukup besar yang menimpa keluargaku beberapa waktu yang lalu. Dan aku sudah kehilangan salah satu orang yang paling berjasa dalam hidupku, ayahku. Pada video kali ini, kalian mungkin gak akan menemukan tips ataupun hal-hal bermanfaat lainnya. Karena pada video kali ini, aku cuma ingin cerita-cerita aja tentang betapa struggle-nya aku selama 3 bulan belakangan ini dalam hal produktivitas. Aku juga mendapat sedikit pelajaran sih dari apa yang sudah aku alami selama 3 bulan ini. Mungkin bisa sedikit berguna bagi kalian juga. Aku harap. Aku ingin sedikit menekankan bahwa aku bukanlah seorang minimalis yang maha sempurna atau seorang minimalis yang terbaik. Karena faktanya aku juga masih belajar sama seperti kalian. Dan fakta yang lain juga, aku bahkan juga kadang-kadang masih sering jatuh ke dalam hal-hal yang berlawanan dengan gaya hidup minimalis. Aku juga bukan seorang master dalam hal produktivitas yang selalu bisa produktif setiap harinya dan selalu bisa melakukan semuanya dengan sempurna setiap hari. Enggak. Aku juga seorang manusia yang sama seperti kalian. Kadang aku bisa menjadi sangat produktif, kadang juga enggak sama sekali. Aku juga bukan orang yang selalu stick with the good habit every time. Kadang aku juga bisa malas-malasan, dan kadang juga aku nggak bisa menahan diri ketika ada di hadapan series Netflix yang bagus. Yang pada akhirnya membuat aku menikmati rebahan aja sambil nonton Netflix seharian. Menurutku pribadi, inilah uniknya makhluk hidup yang bernama manusia. Nggak sempurna dan juga terus berkembang. Selama 3 bulan ini, aku tinggal di rumah orang tuaku. Tempat di mana aku dilahirkan dan juga tempat di mana aku dibesarkan. Bagi kalian yang belum tahu aku tinggal di mana, aku tinggal di sebuah kota di Kalimantan yang bernama Sampit. Sebuah kota yang nggak terlalu besar. Tapi ini merupakan kota yang spesial bagiku. Ya, bagiku nggak ada tempat yang sehangat dan senyaman rumahku, yang dimana ada banyak memori dan nilai sentimentalnya terhadapku. Dan aku masih sangat bersyukur karena pada saat ini aku masih ada tempat yang masih bisa aku sebut sebagai rumah. Tapi jujur, selama 3 bulan belakangan ini, aku merasakan kesulitan untuk mempertahankan semua kebiasaan-kebiasaan yang menurutku baik, yang sudah aku bangun dan juga pertahankan selama ini. Semua kebiasaan yang sudah aku bangun sebelumnya mulai kendur dan bahkan sudah nggak aku lakukan lagi saat ini. Jam tidurku sudah kurang teratur. Bahkan belakangan ini aku sangat kesulitan untuk tidur sebelum jam 12 malam. Tapi aku masih bersyukur karena masih bisa tidur selama 7 jam. Aku nggak bisa melakukan kegiatan menulisku secara maksimal karena keadaan di rumahku saat ini jauh dari kata tenang. Ya, kebetulan keponakanku juga tinggal di tempat yang sama. Bagi kalian yang punya adik, keponakan, ataupun anak yang umurnya di bawah 5 tahun dan lebih dari 1, kalian pasti memahami apa yang aku maksud. Bukannya aku nggak suka terhadap anak kecil, tapi aku tipe orang yang cukup kesulitan untuk fokus mengerjakan hal-hal yang biasanya menggunakan otak jika ada gangguan, sekecil apapun itu. Jangankan gangguan anak kecil, bahkan sama notifikasi HP aja, kadang fokusku udah kemana-mana. Bagi yang nanya mungkin kenapa nggak ngerjain di kamar aja dan dikunci dan selesai urusannya. Mungkin karena terlalu lama di kota orang lain, jadi bahkan aku nggak punya kamar lagi di rumahku sendiri. Jadi ya selama ini aku cuma tidur di ruang tengah. Amazing. Jadi ya, usaha yang aku lakukan selama ini untuk mempertahankan positive habit dan juga produktivitasku selama ini jadi sedikit lebih menantang. Ada beberapa pelajaran yang aku dapatkan selama kurang lebih 3 bulan ini. Akhirnya aku benar-benar mengerti bahwa
ternyata lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Ya, bagi tipe orang yang nggak bisa kerja secara maksimal kalau tempatnya nggak ideal seperti aku, berat bagiku agar bisa terus konsisten sampai saat ini. Meskipun aku cukup merasa kesulitan dalam 3 bulan belakangan ini, tapi aku akui, aku malah jadi bisa beradaptasi dan malah menemukan beberapa teknik baru dalam hal produktivitas yang dimana cukup membantuku sampai saat ini. Mungkin aku akan share tentang hal ini pada video yang lain. Aku juga menyadari bahwa nggak ada manfaatnya bagiku untuk terus mengeluh dan terus menyalahkan keadaan jika aku belum mencoba untuk mengatasinya terlebih dahulu. Aku juga percaya bahwa masalah itu nggak semuanya juga harus diatasi dan harus diselesaikan. Bahkan mungkin akan jauh lebih baik jika dihindari. Memang manusia adalah salah satu makhluk yang diberkahi dengan keterampilan untuk bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Tapi kalau ada pilihan untuk tinggal di tempat yang ideal, aku nggak akan memilih tempat yang sama sekali nggak ideal untukku. Sampai harus membuatku untuk menghabiskan waktu yang nggak sebentar hanya untuk beradaptasi. Aku pikir jika ada opsi yang lebih mudah dan juga menguntungkan, kenapa harus milih pilihan yang sulit? Mungkin suatu saat aku akan membuat rumah sendiri di kota ini, atau mungkin aku akan membuat studioku sendiri di kota ini. Sehingga kalau suatu saat aku mudik lagi, aku jadi nggak terlalu struggle lagi seperti saat ini. 2021 aku akan kembali ke Jogja dan aku nggak sabar untuk meneruskan semua planningku yang tertunda. Wow, kalian nontonin video ini sampai selesai ya. Thanks. Stay safe and bye.